sih semua warga bisa divaksin ya, karena kan sekarang ini COVID makin meningkat. Ya kita ikhtiar aja biar tambah sehat gitu, mencegah COVID. Sebelumnya tahu ada vaksin di sini dari mana, Pak? Dari lingkungan KRT-an. Jadi RT mengimbau atau gimana? Iya, dari pihak KRT-an menginformasikan kalau ada vaksin. Karena kan kemarin sebelumnya di Polsek sama Puskesmas, sekarang di lingkungan perumahan sendiri gitu. Bapak kerja di pabrik atau gimana? Iya, kerja di pabrik. Di pabrik sih menganjurkan kalau ada di lingkungan vaksin gitu. Ya bagus ya, apresiasi buat panitia yang mengadakan juga dan warga yang antusias untuk ikuti vaksin gitu. Jadi positif lah, bagus buat lingkungan dan buat kita semua. Bu, panas-panasan gini demi apa, Bu? Hah? Demi vaksin. Demi vaksin. Vaksin, pengennya sih ini juga, Pak. Udah dapet duit. Dapat apa gimana, Bu? Hah? Pengennya dapat apa? Ah, Gitu ya. siapa yang mau ngasih? Bapak yang ngasih. Tapi memang baru sekarang berani divaksin gitu, Bu. Tahu baru ada ya? Emang baru ada vaksinnya. Takut. Vaksinnya baru ada, Bu. Iya. Ibu udah berapa lama berharap dapat vaksin, Bu? Sebenarnya sih takut. Takut ya. Ini nekat. Banyak emak mama rempong semua ini, Mbak. Ini berarti vaksin yang pertama, Ibu? Iya. Hmm. Dari mana, Bu? Dari Blok ini, Bu? Sini. Dari tadi. Tadi jadi. Ah, kagak ini mau orang sini. Mendingan dipanasin di. Kenapa sih rela panas-panasan untuk vaksin nih? Ngantri vaksin? Soalnya karena apa ya, di masa makin lama makin kayak parah aja gitu, yang positif makin banyak. Terus di tempat aku kerja juga yang terpapar positif juga udah hampir lebih dari 10%. Nah jadi kayak untuk melindungi diri sendiri juga untuk meningkatkan kekebalan tubuh aja sih, biar terhindar dari, bukan terhindar sih, untuk mengecilkan resiko terpapar virus. Sebelumnya ada rasa takut nggak sih, Teh? Buat divaksin? Iya. Takut sih karena banyak tuh kayak di berita-berita yang divaksin kayak meninggal, terus juga ada yang kayak demam berhari-hari, juga takut. Cuman karena sekarang udah kayak dilakukan, kayak semua orang rela gitu vaksin, jadi saya juga ikut-ikutan aja vaksin. Dan juga kalau ini katanya juga butuh sertifikat vaksin untuk penerbangan, jadi takut misalnya nanti mau kemana-mana butuh sertifikat vaksin gitu kan, ini repot ngurusnya. Harapannya sih ya semoga virus ini cepat hilang gitu, biar nggak ada banyak korban positif lagi. Bu, hari ini pelaksanaan vaksin berapa yang dosis yang diberikan, Bu, ke warga? Untuk hari ini kita melaksanakan vaksinasi ke warga di perumahan Taman Firdaus Blok F dan sekitarnya sejumlah 400 dosis. Namun yang sudah terlaksana baru 300 dan kita akan memulai lagi. Hari ini sih target 400. Kalau dari Puskes sendiri sekarang jemput bolanya begini atau memang tidak di ini, Bu? Dari rumah ke rumah gitu, apa dari perumahan ke perumahan gitu ya? Enggak juga sih, memang di Puskesmas kita tetap melaksanakan, tetapi untuk percepatan dalam program vaksinasi ini kita juga menyamperin ke sasaran ya, dan itu kita koordinasi dengan RT, RW maupun desa. Jadi kalau misalnya langsung door to door kan memang memakan waktu ya, jadi kita koordinir dengan RT untuk didata dulu sebelumnya warganya, dan itu kita infokan jadwal dan baru kita laksanakan setelah koordinasi mengenai tempat dan jadwal dan juga jumlah sasarannya. Dari jumlah 300 tersebut itu udah hanya dari perumahan atau dari warga luar, Bu? Dari perumahan Taman Firdaus sendiri ada 300 orang, ya 300 dosis ya tentunya kita pakai karena ini untuk yang dosis pertama, dan selebihnya kita buka untuk yang di sekitarnya dari luar Taman Firdaus.
Kalau dari antusias warga sendiri seperti apa sih Bu? Antusias warga luar biasa. Luar biasa karena dari pagi aja tadi sudah lumayan banyak yang hadir, namun kita tetap menjalankan dengan prokes tentunya ya, karena bagaimanapun juga untuk pandemi seperti ini prokes memang benar-benar harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan antusias warga terlihat sangat tinggi Bu ya. Rencana ada peningkatan dosis lagi nggak Bu untuk vaksin ke depannya gitu Bu? Untuk peningkatan dosis, Penambahan dosis kuotanya gitu. kalau untuk kuota insya Allah sih sasaran memang seluruh warga ya. Kita juga menunggu dari Dinas Kesehatan sendiri mengenai untuk alokasi vaksin. Karena memang kan turunnya bertahap gitu kan. Nanti kita pengajuan lagi. Tentunya kita pengajuan lagi ketika nanti sudah kita ambil dari gudang farmasinya, baru kita infokan lagi ke warga bahwasanya kita mau akan melaksanakan vaksin lagi. Nanti ya tentunya mungkin di titik yang lain ya. Dan untuk saat ini kita mungkin lebih cenderung menyamperi ke yang zona merah. Karena untuk mencapai herd immunity kita harus mencapai 70% sasaran dari jumlah warga di zona merah tersebut. Kalau dari data gugus tugas COVID ini kan ada 66 orang lebih ya? 93. Oh, sekarang sudah update gitu ya? Ya, untuk yang positif PCR ya 93. Namun untuk yang swab antigen positif atau reaktif itu lebih banyak lagi. Dan untuk saat ini sih sudah 400-an lebih. Dan yang untuk saat ini yang masih isolasi mandiri itu ada yang di rumah dan juga ada yang isolasi terpusat yaitu di Hotel Ibis, di Train maupun di Ibis Style Jababeka. Dan selebihnya untuk yang bergejala berat itu sudah kita rujuk ke rumah sakit. Berarti masih risiko sedang ya? Untuk yang di rumah sakit, Nggak, ini Cibarusah statusnya masih risiko sedang. kalau untuk Cibarusah statusnya zona merah. Zona merah ya? Zona merah. Karena untuk saat ini jujur kalau kita bicara untuk masalah bergejala, banyak kan pasien-pasien kita saat ini yang kita rujuk ke rumah sakit itu dengan gejala yang berat. Gitu, banyak yang keluhan saat ini sesak-sesak. Dengan saturasi juga menurun, KU-nya juga menurun. Jadi perburukan keadaan lah intinya seperti itu. Jadi untuk yang seperti itu ya kita rujuk ke rumah sakit. Hingga saat ini memang belum ada penerapan mikro lockdown di Cibarusah Bu? Medical lockdown di Cibarusah ada di Sindang Mulia. Di Sindang Mulia kemarin sebenarnya Taman Firdaus hampir ya, tetapi alhamdulillah waktu itu ada yang sembuh atau lulus isolasi dan itu jadinya nggak masuk dalam kategori mikro lockdown. Karena di Cibarusah itu lebih cenderung menyebar di RT-RT-nya gitu. Jadi sebenarnya bukan yang menumpuk di satu RT itu menumpuk, mungkin yang di Sindang Mulia iya. Tetapi kalau untuk yang lainnya itu lebih cenderung menyebar. Ada rencana penambahan, nggak maksudnya di Cibarusah sendiri pemasangan tenda apa gitu ada bukan gitu Bu? Gimana? Pemasangan tenda siaga darurat kayak gitu? Oh, tenda siaga darurat untuk saat ini kita untuk posko di kecamatan ada di kecamatan sendiri yaitu di lantai 2 dan juga di Sindang Mulia. Namun di tiap-tiap RT RW memang sudah ada ya gugus tugasnya masing-masing.